Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fansari Krisnadi di channel Web Coding Media ya. Oke teman-teman, saya minta tolong dukungannya kepada teman-teman yang sudah nonton video saya. Silakan kalian bisa share ya ke teman, pacar, sahabat atau kerabat kalian. Silakan share channel ini. Barangkali teman-teman kalian pengen belajar pemrograman tetapi tidak tahu mau bikin apa dan bagaimana. Kalian bisa share ke teman-teman kalian channel ini. Kalau channel ini dirasa bermanfaat bagi kalian, membantu kalian dalam belajar bahasa pemrograman, silakan di share ya. Oke, langsung saja. Kemarin kita sudah membuat ini ya, di playlist itu kita sudah membuat tambah edit hapus data ya. Di sini nih kita sudah membuat tambah edit hapus data itu di menu kategori ya. Kita sudah buat. Oke, selanjutnya kita akan buat apa? Yang pertama seperti biasa ya. Kalian nyalain dulu SMPP-nya. Oke, kita langsung saja ya, cepetin. SMPP sudah nyala, kalian pergi ke sini, kemudian buka projectnya localhost Expedia user. Nanti otomatis dia akan atau localhost Expedia saja. Nah, kemudian untuk paspornya itu administrator ya. Kemudian username administrator, passwordnya administrator. Oke. Yang kedua kalian perlu buka ya ininya apa tuh Visual Studio Code-nya, karena kita menggunakan text editor yang bernama Visual Studio Code. Kali ini kita akan membuat menu ini ya, menu satuan. Kita akan membuat menu satuan. Di menu satuan itu ada ID satuan, kemudian nama satuan, kemudian ininya ya, lambang atau jenis satuannya apa. Oke, kita langsung ke template dulu. Pertama di template kalian cari menu data satuan nih, satuan. Nah, di sini ada index HTML2, kalian hapus, ganti dengan sama dengan set URL. Arahin kemana? Kalian bisa arahin ke satuan. Nanti kita akan bikin controller namanya satuan. Oke, sudah. Kita coba klik satuan ya di sini. Nah, error dia. Terus kita ke controller. Di sini kita bikin file dengan nama satuan.php. Kalian copy saja dari dashboard seperti biasa biar cepet ya. Pastekan, ganti ininya jadi satuan. Ininya besar ya, satuan seperti ini. Ini bisa kalian hapus saja. Kemudian di dalam satuan itu nanti kita akan buat folder namanya satuan dan isinya data satuan ya. Oke, seperti ini. Sudah ya, kita cek pasti dia suruh buat. Nah, oke, kita copy aja. Kita pergi ke views ya. Di views kita buat folder baru, new folder, namanya itu satuan. Enter. Kalian masukkan file nama data satuan.php. Enter. Kalian boleh contek saja dari data kategori ya. Ctrl A, Ctrl C, pastekan. Kemudian kalian ganti kategorinya jadi satuan. Nah, seperti ini, satuan. Oke. Pasti error. Data satuan.php. Ini satuan, salah ini. Kita ke sini, satuan, bukan satuan ya. Oke, row. Kita hapus bagian tbody-nya ya, karena kita belum ada datanya. Oke.
Oke, sudah berubah ya. Kita pergi ke localhost-nya, localhost. Di localhost itu kita seperti biasa. Ini PHP my admin ya. Tunggu. Seperti biasa di Expedia ya, karena kita namanya Expedia. Kita bikin tabel baru di sini, new. Kemudian namanya TB satuan. Di dalam TB satuan itu ada ID satuan yang pasti. Nilainya 11 saja. Kemudian ada nama satuan, kodenya dulu ya, kode satuannya apa, kemudian nama satuan. Oke, kita akan di varchar saja ya, 100-an saja. Oke, kemudian yang ID satuan kita bikin dia auto increment ya, seperti biasa. Primary, save, go, save. Kemudian kita bikin auto increment, save juga. Oke, sudah buat. Kita input dulu dua data ya. Misalkan kodenya KG, berarti di sini kilogram. Terus di sini ada mg, berarti di sini miligram. Oke, kita go. Kemudian ada misalkan ada PCS, berarti di sini pitches. Kemudian ada misalkan dus, DS, dus satuannya dus juga misalkan nama seperti itu ya. Oke, kita go. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code kita di bagian satuan controller di sini kita pergi ke kategori ya. Kita kopikan bagian construct-nya, Ctrl C, pastekan di atas di sini. Kita ubah menjadi satuan M. Kemudian kita bikin model dengan nama satuan M, satuan underscore M dot php. Oke, sudah, kita kopikan saja dari kategori, kali Ctrl A, Ctrl C, pastekan semua di satuan M, pastekan. Kemudian di sini kita ganti menjadi satuan underscore M. Nah, oke, di sini tabelnya kita ganti ya, dia tabel satuan, berarti TB satuan di sini, TB satuan. Kemudian di ID-nya juga kita ganti, Ctrl Shift H secara bersamaan diganti ID satuan, ID satuan ya. Oke, kita replace, sudah ya. Oke, kita udah jadi nih. Kita lihat lagi di bagian controller, di controller satuan sini. Ini kita not log ini kita hapus saja. Langsung saja kita variable data seperti biasa ya, raw. Kemudian this sama dengan dulu seperti biasa, this. Berarti di sini satuan M ya, satuan M itu dia langsung panggil get ya, titik koma, kita parsing datanya. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian views apa tuh, satuan M, kita cek satuan M ya, kenapa dia kelas satuan M extend. Ini tipe ya, satuan bukan satuan. Oke, satuan M. Terus kita di bagian views di sini, kita di situ kan ada kode ya, berarti ini kode, terus ini satuannya. Oke, kita langsung saja tbody kemudian tr
langsung saja PHP itu variabel sama dengan kosong. Seperti biasa kita pakai for each ya, for each tadi raw, kemudian kita result tampilkan semua, kemudian kita tutup di sini, kita buka di bawah sini PHP tutup seperti ini. Kemudian kita ini hapus, kita langsung kasih aja td seperti ini, kemudian PHP. Kalian bisa seperti ini ya, echo sama aja no plus plus. Kita cek, oke dia sudah ada 4 ya. Kita alt shift bawah, sini kita rubah dia menjadi variabel tanda tanya, di sini variabel value ya, berarti karena yang terakhirnya value dia, berarti di sini dicek apa dia namanya, kode satuan ya, kode satuan. Kemudian di sini juga kita kasih value, value itu berarti di sini nama satuan. Oke, sudah ya dia. Kemudian kita kasih action seperti biasa. Kalian kasih action, kasih kelas seperti biasa, btn default, terserah kalian mau dikasih warna, btn sm, kemudian tnsm ya, kasih icon, iconnya itu ikhlas, Fava, pensil ya. Kemudian alt shift bawah, kita cek dia sudah ada, kita ganti jadi Fava Trust. Oke, sudah. Ini kita sudah nampilkan. Sekarang kita akan mau buat menu hapusnya ya. Menu hapusnya kita di sini set URL seperti biasa, kemudian arahkan ke satuan ya, berarti kemudian del slash lagi, parameternya itu value dengan ID satuan ya, seperti itu ya. Tutup ya, jangan lupa tutup. Oke, kita cek udah dapat nih ID nya tuh 4 ya. Kemudian di controllernya kita buat function del, public function del itu ID ya, seperti biasa. Kalau kalian balas bisa contek saja this db biasa, db this langsung ya, satuan m, satuan underscore m itu dia langsung del ya, del itu parameter ID. Kemudian titik koma, kalian ke kategori saja, kopikan bagian sini, pergi ke satuan, masuk sini. Oke, kemudian di satuan M sudah ada ya, ini TB satuan. Kita cek lagi apakah bisa dihapus. Sebelum itu kita ke data satuan dulu ya, apakah udah ada alertnya. Udah ada. Oke, kita coba yang dus kita hapus. Oke, sudah bisa ya. Taruh. Ini dia redirectnya masih ngarah ke kategori, kita ganti satuan ya. Delete sudah bisa, kita tinggal tambahin ya, tambahin. Nah, tambahinnya kita akan arahkan ke data satuan dulu. Nah, data satuan, kemudian add ya, add data satuan, add satuan, add ya, dia masih diarah ke kategori. Satuan arahin ke add, kemudian kita di sini di satuan kita bikin function add ya,
Coba kita cek satuan ya. Nah kita bikin function di sini add. Kalian copy saja ya biar cepet ke kategori. Kopikan, terus pastekan di satuan. Kita di sini kan ada kode ya, kode satuan sama ini ya, nama satuan. Ini nih nama satuan, kemudian di sini juga ada nama satuan. Oke, kita arahkan ke satuan, folder satuan, kemudian ditambah satuan. Oke, kemudian ini kategorinya kita ganti satuan M, di add ya, di add nya di satuan M sini kita bikin nama, ini ganti Ctrl H, nama satuan ya, satuan. Oke, kemudian di sini juga kita ganti, tambahin satu lagi ya, kode satuan, dan di sini juga kode satuan. Kita kasihkan buat koma ya, buat pemisah. Kemudian kalian pergi ke sini, kopikan, bikin file baru, tambah satuan di bagian views ya, di sini di folder satuan, bikin file baru dengan nama tambah satuan. Kalian kopikan saja dari kategori ya, tambah kategori, alt shift bawah, Ctrl C, kemudian tambah satuan, pastekan saja di sini. Oke, sudah ya, muncul nih. Nah, kita rubah kategorinya jadi satuan seperti ini. Kemudian setelah sudah kita rubah, kita bikin satu inputan lagi kan, dua dia, alt shift bawah, berarti di sini kode, di sini name satuan. Ini kita ganti jadi kode satuan, dan sini name satuan, kode satuan. Di sini bukan name ya, tapi cek dulu nama ya, nama satuan, ganti ini nama satuan ya. Oke, kita cek lagi. Oke, isi, kita reset kosong. Oke, kemudian kita arahkan ke satuan add ya. Coba kita input, misalkan PCS ya, PCS 2. Oke, kita cek, ini redirectnya masih belum dirubah ya teman-teman. Kita cek satuan. Oke, udah ada ya PCS 2. Oke, kita ke satuan lagi, kita redirectnya kita rubah ke satuan. Oke, sudah sukses ya untuk tambah data. Kemudian kita akan buat di bagian edit data ya. Di edit data kalian sama saja di kategori, copy aja bagian edit biar cepet ya, karena ini kita crop semua. Untuk itu nanti kita ada tambah image, tapi di tutorial selanjutnya ya, ditambah barang. Copy saja ini, pastekan di sini ya. Kemudian ini nggak usah kasih required. Kemudian di sini kan bukan kategori ya, tapi satuan M, satuan underscore M, pastekan. Get ID sudah ada, edit. Oke, dia redirectnya satuan ya, satuan. Kemudian edit data satuan, edit satuan aja lah ya, satuan. Oke, seperti ini ya. Kita reload, klik bagian edit, belum ada aksinya. Kita balik lagi di data satuan ya, di folder data satuan, kita ke bawah di bagian sini, kalian copy saja ya bagian button hapus, pastekan di sini, kita ganti jadi edit. Oke, sudah ya. Kita cek di sini satuan, klik edit,
Kita suruh buat file edit.satuan. Tapi di sini dia masih kategori, kita rubah dulu jadi satuan. Oke. Kita bikin di sini satuan, file baru, pastekan. Kita cek. Oke. Kalian copy aja dari tambah satuan, Alt A, kemudian masukkan di bagian edit satuan. Oke. Bagian tambah kalian rubah Ctrl H, replace jadi edit. Seperti ini ya, cepet. Kita cek, reload, muncul ya. Kita tampilkan datanya. Di sini kita LTA shift atas. Ini ID. Kemudian value-nya itu row itu ID satuan ya, karena kita berdasarkan ID. Kita cek, muncul 1 ya. Kemudian di sini kita value row juga berarti kode satuan ya, panggil name-nya kode satuan. Oke, reload lagi, muncul enggak? Oke, KG ya. Kita cek di bagian name juga, di name satuan. Nah sini, oke, kita cek KG juga, kita ganti jadi nama satuan. Oke, sudah ya. Oke, nah kita mau ilangin ini si satunya. Gimana caranya? Kita tipenya ganti jadi hidden. Nah dia nggak muncul. Nah jadi ada 2. Oke, saya mau rubah kilograma misalnya. Upload kilograma. Oke, udah bener ya, kilograma. Tar dulu, dia satuan, edit satuan. Oh, dia masih ngarahnya ke add ya, kita rubah edit. Hapus ini ya, kita ini kasih A, misalnya kasih C, terus upload, edit kesatuan, edit nama satuan, coba edit. Coba di satuan M. Oke, kita kopikan aja ini, pastekan di sini. Di satuan pasti pos dari satuan. Kita coba lagi, data berhasil dirubah. Oke, kita hapus. Oke, sekarang kita sudah bisa buat CRUD ya di data satuan, karena sebelumnya sudah ada. Oke, kita review dulu ya materi kali ini. Kali ini kita sama seperti kemarin, kita buat function get ID, function del, function add, kemudian function edit. Kemudian di bagian satuan juga kita sama, ada function edit, function add, function del ya. Ini function index. Kemudian sama kita pakai construct juga, ini buat not login ya, satuan. Kemudian kita juga bikin view, kita juga sama pakai for add ya. Kemudian aliasnya key diubah jadi value seperti itu. Oke, kita juga bikin tabel dengan nama tabel satuan. Oke, untuk tutorial kali ini saya tutup. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.